Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat kepada Ibu Puji Astuti SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Gaya Baru 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Gaya Baru 2. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 24 Agustus 2024 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya di sini akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat inti, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Puji Astuti SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu beserta staf SD Negeri 1 Gaya Baru 2, yang pada saat ini kita akan mengadakan diseminasi yang bertemakan budaya positif. Bapak Ibu, di sini saya mengekspresikan kepada Bapak Tito karena sudah sangat bersemangat untuk mengikuti program pendidikan yang salah satunya yaitu guru penggerak, dan kepada guru-guru yang lain yang masih muda, saya di sini mengharapkan kita semua ikut bergerak mengikuti program pendidikan guru penggerak ini yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang ini sangat bermanfaat sekali untuk peserta didik kita, khususnya untuk SD Negeri 1 Gaya Baru 2 ini, supaya pendidikan di SD Negeri 1 Gaya Baru 2 ini bisa berjalan lebih maju dari sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan. Mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar dan baik. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah inti kepada yang akan disampaikan oleh Bapak Tito Agung Riyadi SPD. Kepada Bapak Tito, saya persilakan. Terima kasih Bu Widy. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak atau Ibu Puji yang mewakili kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, sudah berkenan hadir di ruangan inti untuk menyaksikan saya atau belajar bersama diseminasi tentang budaya positif. Di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Sebelum melanjutkan diseminasinya, hendaknya Bapak Ibu saya persilakan untuk berdiri dulu, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Karena udah seperempat hari ini kita sudah melakukan banyak kegiatan, hendaknya kita merilekskan badan kita. Jadi Bapak Ibu dipersilakan berhadapan-hadapan dengan temannya, boleh memilih. Ya boleh pojok-pojokan Ibu Wid sama Bu Katria, boleh Pak Tur sama Pak Nanda. Nah, boleh. Ya Pak Agus ya sedikit. Ya, nanti yang Ibu Bapak lakukan itu hanya senyum. Nanti saya stopwatch selama 30 detik. Nah, senyumnya kelihatan gigi ya Ibu Bapak ya. Yuk kita mulai. Sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3. Senyum. Tatap wajahnya, tatap senyumannya.
Ya, udah berakhir ya. Senyum itu fungsinya banyak Bapak Ibu. Bapak senyum, boleh silakan duduk dulu. Nah, senyum itu fungsinya banyak. Karena apa? Di wajah kita ini kan banyak saraf. Jadi kalau kita senyum, insya Allah saraf-saraf di wajah dapat terbuka. Maksudnya lebih fleksibel. Ya kalau pipinya tembem kayak saya ini susah senyum karena berat. Sebelum melanjutkan diseminasi, kita membuat kesepakatan di forum diseminasi ini memantik Bapak Ibu ya. Yang pertama, menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Dan yang kedua, Bapak Nabi sudah kita lakukan. Yang ketiga, boleh makan dan minum. Kalau Bapak Ibu bawa makanan, boleh minum, boleh. Ada yang lain Bapak Ibu ingin menambahkan? Silakan Bu Puji. Ditambah boleh beristirahat, khususnya ini ada yang hamil, jadi tidak bisa lama-lama duduk ya Pak. Ya boleh, nanti kalau Bu Fatria tidak bisa melanjutkan boleh keluar atau istirahat di luar. Ada lain? Cukup. Ya selanjutnya kita ke intinya Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Untuk mengetahui budaya positif itu ada tahapannya, yaitu satu, kita harus mengetahui itu apa disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. Yang keenam, ketiga, restitusi. Sebelum kita melanjutkan slide berikutnya, yaitu yang pertama, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, adakah yang tahu apa itu disiplin positif? Boleh mengungkapkan pendapat tentang disiplin positif, monggo. Contohnya apa? Ibu Fani silakan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Tito. Menurut saya disiplin positif itu adalah disiplin yang datang dari hati nurani kita. Maksudnya adalah sikap disiplin yang datang tanpa ada pengaruh dari luar. Kesadaran diri kita tentang betapa pentingnya disiplin dan betapa pentingnya melakukan tanggung jawab. Begitu. Terima kasih, bagus sekali Ibu ya, jawabannya tepuk tangan untuk Bu Fani. Untuk yang lain ada lagi? Bu Puji atau Bu Puji? Penambahan tentang disiplin. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri kita. Begitu Pak. Ya, begitu. Ya, terima kasih Bu Puji. Tepuk tangan untuk Bu Puji. Ya, disiplin. Nah, disiplin positif itu kalau menurut berasal dari bahasa Latinnya itu disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang berarti bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan dalam mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan dan hukuman. Disiplin positif berfokus pada dorongan dan pemecahan masalah dan tidak menggunakan hukuman fisik, berteriak ataupun memberikan hukuman berat pada anak. Nah, di sebelumnya kita kan kalau ada kejadian anak nakal di sekolah itu mungkin masih kita mungkin masih menggunakan hukuman, dan sini kita akan belajar perlahan bahkan meninggalkan namanya hukuman. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, di sini kita belajar bersama bagaimana cara menerapkan disiplin positif kepada anak untuk dapat bertanggung jawab dan menerapkan kesadaran nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan bukan dari eksternal atau eksternal dari dorongan orang lain, yang melainkan
dari diri anak itu atau dari internalnya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari, mendasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan. Nah, ya di sini kita akan belajar bagaimana cara anak itu bukan dari paksaan untuk melakukan disiplin. Ya contohnya kayak berangkat pagi, bukan dari paksaan dari orang lain untuk berangkat pagi. Ataupun piket yang kita alami di sekolah kita kan kebanyakan piket umum itu kebanyakan dipaksa oleh gurunya. Maksudnya belum ada rasa bertanggung jawab untuk piket seperti itu. Itu PR bagi kita semua di sekolah ini. Nah, dari disiplin positif tersebut kita akan menanamkan karakter yang harus ditanamkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kalau kita di kelas selalu menanamkan ini, yaitu belajar, sebelum belajar itu kita berdoa. Yang kedua, mandiri. Mandiri itu siswa biarkan mandiri apapun pekerjaan PR, pekerjaan tugas diri. Berkepentingan global. Berkepentingan global ini banyak, bukan hanya dari teknologi, tapi budaya juga dari daerah kita tanamkan. Jadi bukan semata-mata teknologi di sini ditanamkan ke anak. Jadi ada juga kebudayaan yang harus ditunjukkan, yaitu budaya daerah masing-masing. Dan selanjutnya bergotong royong, yaitu kerjasama, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan pilih jawabannya. Nanti Bapak saya beri pertanyaan, Bapak Ibu yang menjawab. Ya, tinggal pilih jawabannya hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Apa, Miss Wika? Hukuman. Ya, kita catat hukuman ya. Nanti kita koreksi yang benar yang mana. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, yakin? Konsekuensi kan itu pas pelajaran PJOK. Ya, kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya konsekuensi Bapak. Karena itu pelajaran PJOK. Jadi bukan termasuk hukuman, itu keyakinan kelas yang dilakukan Bapak PJOK-nya nanti. Jadi yang pertama tadi bukan konsekuensi tapi hukuman. Menulis itu sama aja menghukum, bukan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau dia mungkin pelajari bahasa Indonesia, dia menjadinya konsekuensi. Tapi kalau dia terlambat itu menjadi hukuman, begitu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, Bu Bapak. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Yang berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi omongan juga itu bisa menjadikan hukuman kalau kita menyakiti tentang dari omongan. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu kemungkinan merasa bersalah yang sebentar. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan.
Dan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Itu konsekuensi. Selanjutnya Bu ya, Bu Saidi nanti bisa saja saya share. Yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi itu sangat penting Bapak Ibu dari di awal pembelajaran, di pertengahan pembelajaran ataupun di akhir pembelajaran. Motivasi itu penting untuk anak-anak menambah semangat belajarnya. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua. Motivasi dari internal dan eksternal. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini merupakan motivasi dari eksternal karena dia mendapatkan hukuman. Jadi melakukan motivasi itu agar tidak mendapatkan hukuman, jadi itu dari eksternal. Ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dia disuruh apapun kalau mendapatkan imbalan, itu berarti dari eksternal. Yang kita harapkan di sini yaitu motivasi yang dalam internal untuk menjadikan orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang mungkin masih sulit karena saya belum punya anak ya. Kalau contohnya anak sampean ini, sampean suruh kalau nggak ada imbalan mungkin sulit. Kalau di rumah agak-agak menderit baru berangkat untuk mengerjakan tersebut. Jadi kalau kita suruh tidak jalan, mungkin kita marah-marah. Itu mungkin dari motivasi eksternal. Yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini diwujudkan dengan musyawarah guru dan murid, kesepakatan. Kalau dia di sekolah, kesepakatan guru-guru dan murid. Jadi tidak satu pihak saja yang dilibatkan, jadi lebih dari 2 pihak dan sepakati bersama. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan dari diyakini oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid membangun kemandirian mereka. Jadi murid diharapkan untuk berpendapat untuk meyakinkan kelas, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai positif yang menjadi pedoman perilaku. Nilai-nilai positif. Yang selanjutnya, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan universal, positif dan tidak terlalu banyak. Jadi kalimatnya tidak paragraf, tapi terdiri beberapa kata saja. Keyakinan kelas harus sesuai dengan lingkungan kelas dan dapat diharapkan diterapkan oleh guru dan warga kelas. Warga kelas itu ya guru juga ikut keyakinan kelas tersebut. Jadi ibu gurunya juga atau bapak gurunya harus menaati keyakinan kelas yang sudah dibuat atau disepakati. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara untuk membangun budaya positif. Nah, di sini ada keyakinan kelas 4B yaitu menghormati. Nilai disiplin itu nilainya itu menghormati, yaitu semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Yang kedua nilainya itu komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun setiap kegiatan pembelajaran, yaitu saling menghargai pendapat teman satu sama lain. Nah, untuk ini nilainya itu kehadiran atau disiplin. Siswa harus datang tepat pada waktu, datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap di sesi kelasnya. Jadi waktu istirahat keluar tepat waktu dan masuk pun tepat waktu. Partisipasi siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan partisipasi. Nah, di sini ada kotak kosong. Nanti Bapak Ibu saya bagi stick note. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Tapi kalau kita di awal pembelajaran kan nggak mungkin. Anak-anak kita membuat keyakinan kelas, anak-anak harus membuat dengan kalimat positif.
belum tentu anak-anak kita itu mengetahui kalimat positif. Jadi yang kita ajak terserah mau kalimatnya apa, nanti kita yang mengubah, mentransformasi kalimat yang diberikan kepada anak-anak. Jadi Bapak Ibu di sini boleh bebas menggunakan kalimat apapun, tapi yang menunjukkan keyakinan kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan, yang kita sepakati bersama. Nah ini nanti Bapak Ibu silakan isi stiker yang akan saya bagikan. Ya, kalau keyakinan kelas itu kan memang harus kalimatnya positif, jangan tidak menggunakan kata-kata jangan. Tapi kalau di kenyataan di kelas, anak-anak itu belum bisa diajak menggunakan kalimat positif. Jadi nanti kita yang berusaha mengubah, mentransformasi kata-kata tersebut menjadi kalimat positif. Yang saya beri pemantik ya, contohnya jangan membolos di waktu pelajaran, itu boleh. Berarti kita buatnya kata-kata negatif. Bebas, kata-katanya bebas. Boleh kalimat positif langsung boleh. Tapi kan nanti kalau kita di prakteknya itu positif, anak itu nggak mungkin tidak menggunakan kalimat positif, pasti pakai jangan. Nah itu tugasnya guru untuk tentang transformasi kalimat ke menjadi kalimat positif. Sebelum mulai pembelajaran, itu kalimat positif atau kalimat negatif Ibu, Bapak? Ini udah termasuk kalimat positif. Bersama menerapkan meja setelah belajar, merapikan meja, itu kalimat positif atau kalimat non positif? Positif. Membuang sampah pada kotaknya, membuang sampah pada kotak sampah yang sudah disediakan. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan ketertiban di kelas. Itu semua kalimat positif. Setelah anak-anak disuruh membuat kesepakatan seperti ini, hendaknya kita sebagai guru memodifikasi. Nah, ibu bapak belajar Canva tidak di masing-masing? Punya akun Canva? Nah, hendaknya ini dimodifikasi dengan template di Canva ada banyak. Jadi bapak ibu nanti di print, dicetak, ditempel di dinding kelas. Nah ini sudah seperti ini, kita salin ke Canva seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah di sini kebutuhan dasar manusia. Ini bapak ibu tak sapot dulu ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, ada berapa? Belum tahu. Nah, kita akan belajar kebutuhan dasar manusia. Ini sangat penting Bapak Ibu. Suatu permasalahan itu mau kita, mau anak kita itu nanti dasarnya ada, yaitu belum memenuhi kebutuhan dasar. Itu sebuah akibat seseorang belum memenuhi kebutuhan dasar manusia, nanti dia akan membuat permasalahan. Nah,
Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan, kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar mereka. Jadi anak bermasalah itu bukan karena sesuatu, karena kebutuhannya belum terpenuhi, begitu. Anaknya sering berkelahi, itu kebutuhannya belum terpenuhi. Nah, ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Yang untuk bertahan hidup ya biasanya kalau tingkah lakunya ya di sekolah itu biasanya meminta jajan seperti itu. Jadi bagaimana dia merasa dia itu bisa makan itu tuh untuk membutuhi energi di dalam tubuhnya. Ini biasanya negatifnya terlalu parah karena bisa mencuri atau memalak atau memaksa seseorang untuk memberikan ya seperti uang atau makanan atau sesuatu yang untuk kepuasan untuk bertahan hidup. Nah, di sini ada studi kasus Bapak Ibu nanti untuk untuk menjelaskan 5 kebutuhan tadi. Di sini ada namanya Bu Ida. Bu Ida itu guru wali kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Andi. Beberapa anak telah mengeluh Andi yang sering kali meminta bekal makanan atau jajan secara paksa ke temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Andi melakukan hal tersebut? Ada yang ingin menjawab atau diskusi dulu lah dengan teman sebelumnya, Bapak Ibu? Boleh berpendapat? Nanti rasa lapar tentunya. Ya boleh dijawab pakai mic. Jadi kalau Ibu mengalami situasi seperti itu, ya silakan Bu Puji. Iya, izin menjawab Pak. Di sini si Andi ini merasa lapar karena mungkin dia belum sarapan atau memang aktivitasnya yang terlalu banyak yang tidak sesuai dengan makanan asupan yang sudah dia makan. Kemudian jika saya menjadi Ibu Ida, saya akan berbicara kepada Andi bagaimana cara yang baik untuk memenuhi rasa laparnya. Misalnya dengan cara meminta kepada kawannya tetapi dengan cara yang baik, tidak cara memaksa. Kemudian memberikan saran lagi kepada Andi agar membawa bekal yang lebih dari rumah. Misalnya membawa makanan dan lauknya serta minumnya dari rumah yang lebih banyak dari biasanya. Ya, bagus Ibu ya. Ini apa yang belum dijawab itu kira-kira alasan Andi melakukan hal tersebut kenapa? Ya itu tadi lapar. Jadi karena memenuhi kebutuhannya. Iya, memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Iya, untuk mudik bertahan hidup. Ada yang lain jawabannya? Dari studi kasus ini, mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ini menurut saya. Kalau menurut saya, yang satu karena dia lapar dan orang tuanya tidak memberikan bekal makanan dan uang saku. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andi yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu alasan yang pertama. Nah, alasan kedua menurut saya itu karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia. Jadi itu orangnya ingin menjadi bahan perhatian. Ketika temannya sudah menjadi perhatian, dia jadi perhatian dia,
Jadi teman-temannya akan melapor ke gurunya, dan gurunya akan melapor ke orang tuanya. Jadi Andinya itu nanti akan menjadi perhatian orang tuanya, begitu. Jadi Andi tersebut membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kemungkinan ada permasalahan juga di rumah. Jadi anak tersebut kurang perhatian dari orang tua. Alasan ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menakuti keinginannya. Maka sebetulnya Andi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Ya, jadi preman kelasnya seperti itu. Jadi seseorang harus takut sama dia, itu kebutuhan dasarnya. Biasanya yang seperti ini apa solusinya Bapak Ibu? Nah, kalau seperti ini biasanya solusinya berilah dia tanggung jawab di kelas. Contohnya jadi ketua kelas atau wakil ketua kelas. Kalau di ekstrakurikulernya jadikan pemimpin barisan. Kalau di upacara jadikan pemimpin upacara, seperti itu. Ini kan kita udah pernah menerapkan seperti ini. Kayak contohnya Fadil itu kan sering nakal. Nah itu berikanlah suatu tugas yang berlebih. Jadi nanti dia mendapatkan kekuasaan dan kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Ya, ini ada alasan keempat. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah. Ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Andi sekarang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Kalau Bapak Ibu di kelas sering melihat anak-anak seperti ini, ya sekali-sekali seminggu sekali kan kita pernah mengadakan makan bersama. Nah, dari situlah kita lebih baik melakukan sharing makanan yang diberikan orang tuanya. Jadi kita bertukar makanan agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, seperti itu. Yang berikutnya itu posisi kontrol restitusi. Mungkin ini bahasa restitusi masih asing untuk Bapak atau Ibu ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini mungkin saya juga atau Bapak Ibu masih belajar untuk meninggalkan namanya guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat mereka merasa bersalah. Biasanya kalau kita nggak hukum, kita ceramai, tapi pulang dia masih gedumel berpikir kalau saya itu tadi sudah melakukan ke Bu Ranti terlalu jahat. Nah itu menjadi merasa bersalah, itu tidak baik. Yang ketiga, guru sebagai teman. Kalau di SD mungkin masih sulit untuk guru sebagai teman, tapi kalau di SMP atau di SMA itu mungkin udah terbiasa gurunya menjadi teman muridnya. Ya kalau ngobrol udah enak untuk jadi teman ngobrol. Guru sebagai pemantau. Guru ini hanya mengawasi saja, tidak berbuat lebih. Guru sebagai manajer. Nanti ini kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Yang itu ada yang namanya identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Identitas berhasil dan sukses. Kalau identitas gagal itu adalah penghukum dan membuat merasa bersalah. Jadi biasanya guru itu kalau penghukum, dia berkata gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ada rasa menakut-nakuti siswanya, atau langsung menghukum. Kalau kamu nggak ngerjain PR, saya suruh PLWC. Adakah yang seperti itu? Ada. Dan yang berikutnya membuat orang merasa bersalah. Guru biasa berkata seperti ini, seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ibu ini rasanya sakit hati apa yang kamu katakan. Nah itu Pak Guru capek gara-gara kamu. Nah Pak Guru capek gara-gara kamu banyak pola di kelas. Ini mungkin siswanya pulang dari sekolah merasa bersalah. Nanti bisa jadi dia nggak berangkat sekolah karena masih mempunyai rasa
salah. Jadi identitas itu atau posisi kontrol itu kalau bisa kita hindari. Yang selanjutnya identitas menjadi teman. Ini udah termasuk berhasil kalau kita sudah menjadi teman siswa kita. Biasanya Mbak Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu sesuatu. Kan biasanya kalau kita ekstrakurikuler itu, ya lebih baik dengan kata-kata seperti ini. Ayo kita majukan sekolah kita bersama. Kalau bisa kita mendapatkan juara. Nah, kalau posisi pembantu, guru berkata, apa peraturannya? Dia mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Selalu mengingatkan apa keyakinan kelas kamu di kelas, agar siswa itu dapat disiplin. Mesti pertanyaannya yang mengingat-ingat peraturan sekolah atau peraturan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas. Yang terakhir yaitu identitas yang berhasil atau sukses, yaitu sebagai manajer. Apa yang kita, guru akan berkata apa yang kita yakini dari nilai-nilai profil Pancasila atau apapun itu. Ayo bisa memperbaiki masalah ini. Jadi siswa itu disuruh untuk memperbaiki masalah yang sudah dia perbuat dengan cara tidak menjadikan siswa itu yang tadi membuat orang merasa bersalah seperti itu. Kesimpulannya, posisi kontrol mana yang pas? Yang menurut saya dalam 5 posisi kontrol itu sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol manajer. Mungkin tahap di manajer ini belum ada, tapi kita sama-sama berusaha untuk berkolaborasi menjadi manajer, saling mengingatkan. Kalau saya atau guru lain salah, tolong untuk diingatkan. Selanjutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tahapannya, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biasanya kalau saya sendiri sebelum belajar tahap segitiga restitusi, ya saya lemparkan ke Pak Agus Tommy. Kalau ada siswa saya yang bermasalah, ataupun kalau nggak ada Pak Agus Tommy, ya langsung menyalahkan siswa tersebut melakukan permasalahan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah senior mungkin sudah belajar restitusi, tapi belum tahu itu kalau itu restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi menstabilkan dulu. Jadi biasanya kalau siswa itu sedang bermasalah, itu kadang kan emosinya masih meluap-meluap. Jadi kita tanyakan dulu, kita dinginkan. Emosinya kita dinginkan dulu, kita ajak ngobrol dulu. Kalau udah relax baru, ini biasanya kata-kata yang berbuat salah itu hal yang baik. Kata-kata yang kita ucapkan tuh ya biasanya kayak gini. Kamu sudah berbuat salah, itu hal yang manusiawi. Karena semua orang itu bisa berbuat salah. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah seperti itu. Kita menstabilkan emosi siswa tersebut. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat dialog apabila ibu nanti menerapkan di lapangan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa tidak perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali, akan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, di sini anak akan mengungkapkan kebutuhan dasarnya apa, kita korek di sini. Yang tadi ada kebutuhan dasar 5 tadi akan dikorek di validasi tindakan yang salah.
Kata-kata yang biasa dilakukan guru yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagimu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya kan ada anak itu berkelahi karena gara-gara olok-olokan orang tua berkelahi. Ya kita nanti menggunakan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Biasanya minjem, nggak dapat dipukul. Nah ini nanti kita menggunakannya pakai kata seperti ini. Yang kedua, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di kelas dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik atau menakut-nakuti, tapi dari dirinya, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Biasanya guru akan berbicara seperti apa ini yang kita percaya, apa ini nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas kita apa yang menunjukkan pada dirimu. Nah ini adalah skenario ketiga eksekusi kasus Afif membolos saat guru rapat. Seorang siswa yang bernama Afif kelas 5 SD Gaya 2 kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika bapak ibu guru sedang rapat. Nah ini akan saya berikan video saja ya, kalau dialog mungkin membosankan. Waalaikumsalam. Bapak silakan masuk. Duduk sini, Bapak. Rafa, apakah kamu tahu dipanggil di sini? Tahu Pak, maaf saya terlambat dan salah memakai seragam. Kemarin saya sibuk mau ikut lomba layangan dan akhirnya saya tidak menyiapkan seragam dan tidur larut malam. Iya Rafa, semua orang memang pernah berbuat salah. Tetapi apakah kamu tahu bahwa kamu melanggar keyakinan kelas kita? Iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas untuk disiplin, masuk kelas tepat waktu dan memakai seragam sesuai jadwal. Rafa, kemudian apakah kamu tahu untuk memperbaiki permasalahan ini? Iya Pak, saya besok akan mempersiapkan keperluan sekolah saya. Terlebih dahulu sebelum main layangan dan tidak larut malam supaya bangun tidak terlambat. Semoga kamu bisa lebih disiplin lagi dan pandai mengatur waktu. Sekarang Rafa boleh istirahat. Terima kasih Pak. Kenalkan, nama saya Rafa. Saya siswa kelas 4B dari SD Negeri 1 Gaya Baru 2. Saya senang sekali diajak dan berdialog dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan menyiapkan pakaian dan tidur lebih cepat agar tidak terlambat ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya siswa kelas 5B dari SD Negeri 1 Gaya Baru 2. Saya senang sekali diajak berdialog dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang telah saya lakukan. Saya tidak akan membolos lagi karena tidak baik bagi saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kemarin Afif membolos sekolah. Iya benar. Lalu kalian pergi kemana kemarin? Saya pergi ke Renang. Baik. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan deh, pergi ke rental itu rental PS banyak manfaatnya atau tidak? Nah ini merupakan menstabilkan siswa. Membolos yang kamu lakukan dengan teman-temanmu itu benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak Guru cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Satpol PP kalau ketahuan bolos. Kenapa kemarin kamu membolos deh? Kemarin saya bosan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk bolos, maka dari itu kami bolos. Sekarang kamu sudah sadar belum apa
minta maaf, kami tidak akan membelah. Untuk kedepannya, Afif, bila Bapak Ibu sudah rapat, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Pak. Baik, semoga kamu mendapat pelajaran bermana dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jangan lakukan lagi, Afif. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, itu sekian contoh, itu cuman hanya praktik ya Bapak Ibu, bukan yang sebenarnya. Yang mungkin saya masih kaku karena di tahap belajar. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan apabila siswanya bermasalah. Nah, ini skenario terakhir tadi merupakan ujung dari desiminasi. Jadi di sini sebelum mengakhiri desiminasi ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah budaya positif sudah dilakukan di sekolah kita? Ada yang mau ingin menjawab? Ya, Miss Speaker, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tito waktu yang telah diberikan. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah budaya positif sudah dilakukan di sekolah kita? Ya, alhamdulillah di SD Negeri 1 Gaya Baru 2 ini sudah kita menerapkan budaya positif itu. Salah satunya yaitu budaya positif itu berangkat sekolah atau pulang sekolah yang tepat waktu, seperti yang kita contohkan bersama, di mana kita sudah menerapkannya ketika kita menyambut anak-anak berangkat sekolah. Itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan salah satu budaya positif, yaitu budaya tepat waktu. Seperti itu. Terima kasih Bapak Tito. Terima kasih untuk Miss Wika atas tanggapannya. Untuk yang lain boleh sepatu dua patah kata. Baik, terima kasih untuk waktunya. Ada pertanyaan, apakah budaya positif sudah dilakukan di sekolah kita? Menurut saya sudah. Salah satunya itu adalah baris dan sebelum memulai pembelajaran itu berdoa. Baik ada atau tidaknya guru, itu anak-anak sudah disiplin positif sendiri, membudayakan sendiri bahwa mereka sebelum memulai pembelajaran harus berdoa terlebih dahulu. Dan menurut saya itu merupakan suatu budaya positif yang sudah sangat baik di kalangan anak-anak sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani atas pendapatannya. Apa masih ada yang lain? Silakan Bu Puji. Terima kasih Pak Tito, izin menambahkan. Tadi pertanyaannya apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Saya ingin menambahkan satu lagi, yaitu anak memakai seragam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik dari anak-anak maupun dari gurunya, sudah sesuai dengan jadwalnya. Terima kasih Bu Puji. Menurut saya juga disiplin positif untuk sekolah kita ini sudah diterapkan, tapi bukan hanya kepada muridnya. Semoga kita sebagai guru juga melakukan disiplin positif. Untuk mencontohkan disiplin positif itu dilakukan guru, bukan hanya semata-mata untuk murid. Jadi kesadaran kita untuk disiplin positif kita perkuat untuk mencontohkan ke anak-anak. Sekian desiminasi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Pada acara hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar